Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar tentang hukum ke-8, yaitu jangan mencuri. Jadi kali ini bagian jangan mencuri akan saya fokuskan kepada pelayanan gereja atau para pendeta gitu ya. Jadi kasusnya adalah begini, jadi banyak gereja, banyak pendeta yang kurang memahami atau mungkin tidak peduli berkaitan dengan pembajakan software, pembajakan perangkat lunak. Dan ini ya kebetulan saja di negara kita tidak terlalu diekspos, tidak terlalu ditegakkan hukumnya. Walaupun sebenarnya ada juga, misalnya dulu ada kasus BSA ya, jadi Business Software Alliance, jadi secara umum memang disponsori oleh Microsoft untuk melakukan rahasia kepada perusahaan, kepada lembaga-lembaga komersial maupun pribadi yang menggunakan software Microsoft, misalnya Microsoft Windows, secara ilegal, artinya dia tidak membayar lisensi. Kalau di Amerika itu menjadi masalah besar, tetapi negara kita memang tidak jadi perhatian serius. Bahkan di zamannya rezim sebelum ini itu dilakukan pemutihan. Nah, padahal itu juga sebenarnya jadi masalah gitu, artinya kita tergantung kepada Amerika. Jadi kalau kita butuh update software, kita harus tergantung kepada Amerika. Jadi makanya negara-negara yang tidak ingin tergantung kepada Amerika, misalnya seperti Korea Utara, Cina, dan beberapa banyak negara lain tidak mau pakai produk Microsoft gitu ya. Misalnya pakai operating system Linux atau yang lain. Nah, di sini saya juga menggunakan untuk segala video editing yang selama ini saya lakukan untuk channel ini juga menggunakan Linux. Nah, saya akan menunjukkan sebenarnya tidak harus pakai Windows, tidak harus pakai Microsoft PowerPoint gitu ya. Atau kalau untuk gereja biasanya untuk lagu-lagu misalnya tidak harus pakai isi worship, yang saya yakin banyak pendeta, banyak gereja melakukan pembajakan. Kecuali gereja-gereja kaya yang punya duit tetapi juga punya kesadaran akan hukum. Nah, itu biasanya kalau punya tim hukum itu kan mesti sadar bahwa itu ada pelanggaran hukum. Di sini saya akan tunjukkan bahwa tidak harus pakai sesuatu yang ilegal secara hukum. Jadi kalau Anda memahami bahwa hukum ke-8 itu jangan mencuri, seharusnya Anda sebagai hamba Tuhan yang mengklaim sebutan Tuhan itu loh jadi masalah. Jadi kalau Anda mengajarkan jangan mencuri, sedangkan Anda sendiri mencuri, nah itu jadi Anda pendosa namanya. Itu ya, ini sebagai intro. Kita akan melihat contoh dua software dulu lah, jadi pengganti Microsoft PowerPoint dan pengganti isi worship. Selamat menyimak, jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa komen. Kalau Anda yang suka baca silakan komen. Tuhan hidup bersama kita, amin. Ya, ini saya sambil compile kernel ya, dia lagi iseng-iseng compile kernel. Ya, jadi sebenarnya gitu ya, ini salah satu software yang ini contoh dari tim saya yang hobi khotbah. Dia khotbah di GCA. Ya, ini PowerPoint ya, jadi PPTX ini bisa dibuka di LibreOffice Impress.
Tentunya ini akan ada perubahan, misalnya masalah font tentu nggak sama ya. Jadi kalau Anda mau mengadopsi software yang berbeda tentu ada perbedaan. Tapi yang jelas maksudnya begini, kita tidak harus pakai Microsoft PowerPoint, itu maksud saya. Ini untuk orang-orang yang beranggapan hanya itu satu-satunya yang bisa dipakai gitu loh. Nah, itu enggak, ada banyak gitu ya. Nah, ini versi saya ada 6.15. Terbaru versi 7, tapi karena saya jarang memerlukan fitur yang terupdate, jadi saya ini tidak apa-apa lah pakai ini. Ini khotbah tanggal 17 April ya. Itu jadi kalau kita butuh presentasi dengan PowerPoint misalnya, kita nggak harus pakai itu lagi kalau Anda tidak sanggup bayar gitu ya. Jadi kalau Anda memahami bahwa ini ini loh, ini hukum ke-8 ini kan jelas. Nah, kamu lo take note gitu ya. Jadi jangan mencuri. Bagaimana kita tidak mencuri, kita mengajarkan jangan mencuri juga ya, kelakuan kita juga begitu. Karena sebenarnya ada, kalau kita install Windows, kalau kita install software apapun gitu ya, jadi kita tuh punya kewajiban memahami, kemudian namanya EULA ya, End User License Agreement. Biasanya kalau install itu oke aja, padahal ada secara hukum itu ada perjanjiannya. Jadi perjanjiannya salah satunya kan itu legalitas gitu. Jadi kalau secara hukum dunia, hukum manusia, kita melakukan pengkopian penggunaan software tanpa lisensi, tanpa izin yang punya, itu jadi masalah hukum sebenarnya. Kemudian itu juga jadi secara hukum Tuhan, hukum surga, hukum langit gitu ya. Itu juga sebenarnya menjadi masalah karena jelas itu bukan milik Anda. Makanya saya di komunitas El-Sadik sebisa mungkin gitu ya, saya menggunakan software yang legal. Salah satunya open source. Open source ini kita bebas pakai gitu. Jadi termasuk kode sumbernya kita miliki gitu loh, kita dapatkan gitu ya. Jadi tidak diharuskan membayar, itu intinya begitu. Nah, kemudian yang jadi persoalan gitu ya, bisa pakai 16 thread. Ini saya pakai Ubuntu di sini. Nah, ini saya gunakan tuh compile kernel gitu. 16 core. Oke. Ya. Nah, itu bagaimana kita bisa memahami ini perintah gitu ya. Ini perintah Tuhan, ini sesuatu yang harus kita kerjakan gitu. Nah, kemudian ada juga software lain untuk pengganti si worship. Jadi saya ini namanya OpenLP gitu ya. Jadi ini salah satu software, desainnya mirip kayak ini ya, kayak si worship. Ya, jadi udah lama nggak pakai ini gitu, karena saya nggak ngurus gereja. Tapi intinya di sini ada banyak hal yang bisa kita pakai sebenarnya gitu. Jadi ada lagu, kebetulan di sini belum ada isinya, tapi saya bikin lagu-lagu istilahnya paketan bawaannya ya. Di lagu-lagu bahasa Inggris ada sih, bahasa Indonesia tentu belum ada.
Saya belum lihat ada orang Kristen Indonesia pakai gitu. Bahasa Arab. Bible juga ada. Kalau seharusnya orang Kristen punya ini, bikin seperti ini, jadi biar bisa dipakai seluruh gereja. Jadi kalau saya punya tim juga akan saya suruh bikin ini. Syariah Pesita gitu ya. Itu. Jadi ini sebenarnya tidak harus pakai udah selesai. Sudah tidak harus pakai apa ya? Sesuatu yang nggak baik gitu. Makanya saya cukup bergumul juga dengan ini, bagaimana Exodus atau Keluaran 2015 ini sebagai perintah, bukan opsi gitu. Bukan lagi sebagai sesuatu yang opsional, tapi perintah. Ya begitu, sangat singkat karena biar pendek waktunya. Tapi yang jelas, termasuk video editor saya juga pakai namanya shortcut ini. Jadi untuk semua pembuatan video saya tidak pakai Adobe Premiere, saya tidak pakai Vegas atau software-software yang lain gitu ya. Yang nggak harus nge-crack gitu ya. Saya istilah para pengguna di Indonesia itu nge-crack, cari cracknya. Jadi saya pakai ini. Nah, saya pakai ini untuk ngedit banyak video saya. Itu ya, ini versi 22 April 2022. Itu semoga bisa menjadi perhatian, bisa menjadi pergumulan kalau Anda suka bacak software, terutama ya, saya fokus di sini bacak software, sementara sudah ada alternatif. Ya, saya harap Anda bergumul karena ini bagian dari perintah ke-8. Ini karena ini perintah, ya urusannya kita dengan Tuhan. Dan ini sudah diberikan gitu ya, 3.500 tahun lalu. Ini bukan hal baru, ini sudah lama sekali. Baik, silakan bergumul, selamat berpikir, selamat merenung. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin.